Joy Kids, yes, yes, yes. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan Tuhan. Apa kabar adik-adik? Adik-adik sehat? Adik-adik kuat? Adik-adik semangat? Pastinya dong. Ayo kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Engkau selalu baik kepadaku. Sama-sama katakan kembali, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Engkau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Betapa kami mengasihi Engkau, biarlah setiap pujian kami merupakan dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Wujud kasih kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, beri kami sukacita yang baru hari ini, untuk kami memulai ibadah anak pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita percaya katakan amin. Kalau ini mendengar suaranya anak-anak Joy Kids, ayo serukan ya. Joy Kids, yes. Joy Kids, yes. Joy Kids, Joy Kids, Joy Kids, Joy Kids, yes, 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 yes. Haleluya. Ayo kita mau semangat puji Tuhan ya. Lebih
kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Sekarang kita mau belajar nyanyi baru yuk. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berlaku baik, kita akan menuai baik. Ikutin ya. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berlaku baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berlaku baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Haleluya. Siapa jagoan kita adik-adik? Yesus. Dia idola kita, dia sahabat kita, dia segalanya dalam hidup kita. Bila mimpikan, Yesus jagoanku. Bila mimpikan, Yesus pujaanku. Bila mimpikan, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Bila mimpikan, Yesus jagoanku. Bila mimpikan, Yesus pujaanku. Bila mimpikan, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan. Siapa adik-adik? Dia jagoan hidupku. Mari siapkan tanah hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan dengaran. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan dengaran. Semua mata yang ditutup, tangannya dilipat. Ikutin kami berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
urapilah hati kami untuk menjadi anak yang taat, dengar-dengaran kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di gereja anak Joykit Sumedang. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bu Lili masih akan melanjutkan cerita tentang Yusuf ya. Minggu kemarin anak-anak sudah mendengarkan cerita bagaimana perjalanan Yusuf. Sampai Yusuf minggu kemarin masuk ke dalam penjara. Oke, hari ini Bu Lili akan menceritakan bagaimana selanjutnya perjalanan Yusuf. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Tampak dari sungai itu keluar 7 lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah 7 ekor lembu lain yang keluar dari dalam sungai itu. Lembu-lembu buruk bangunnya dan kurus badannya, memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi yang kedua kalinya. Tampak timbul dari 7 bulir gandum bernas yang baik, tetapi kemudian tampaklah tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan bulir bernas yang berisi tadi. Nah, terjagalah Firaun. Waktu pagi, bangun pagi, Firaun gelisah hatinya. Dan Firaun mencari siapa yang bisa mengartikan mimpinya. Ternyata ada juru minum yang memberitahu Firaun bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Nah, adik-adik, apakah arti mimpi Firaun tadi? Coba kita lihat ya. Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Nah, adik-adik, siapa yang dipilih Firaun menjadi pemimpin dan penguasa di Mesir? Siapa coba? Ternyata yang dipilih adalah Yusuf. Yusuf bisa mengumpulkan segala bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Dan Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut yang sangat banyak jumlahnya. Nah, panen besar terjadi di Mesir, diikutin juga masa kelaparan selama 7 tahun. Seperti kata Yusuf, rakyat Mesir mengeluh
kepada raja karena kelaparan itu sangat dahsyat. Juga datanglah orang-orang dari seluruh bumi ke Mesir untuk membeli makanan, untuk membeli gandum. Nah, adik-adik, ternyata bukan hanya di Mesir terjadi kelaparan dan kekeringan itu. Ternyata di tanah Kanaan juga sama, di mana Yakub dan anak-anaknya tinggal. Di sana juga sama terjadi kelaparan dan kekeringan. Kita lihat ya ceritanya ya. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya,
Berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa ambil dari kisah Yusuf? Yusuf meskipun melalui proses dan pengalaman hidup yang berat, namun Yusuf memiliki keyakinan kalau itu merupakan cara Allah untuk memelihara hidup satu bangsa dan keluarganya. Puji Tuhan, kita akan berdoa, kita akan tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih atas pemeliharaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang hari ini dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Teman, aku akan mempraktekkan cara menjadi dokter. Oh ya, perkenalkan nama aku Beatrice. Oke, next. Halo, selamat siang Kak. Dok, ini anak saya demam. Oh ya udah, silakan masuk Pak. Iya, letakkan di sini Pak. Ini saya periksa. Iya Bu. Oh ya udah, berapa lama?
23 bagian B. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang anak yang lain. Amin. Kejadian 39 ayat 23b. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Mencampuri segala dan yang dikerjakannya dibuat pada Yusuf berhasil. Pancasila 1. Ketuhanan Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 39 ayat 23b. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Kejadian 39 ayat 23. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dibuat Tuhan berhasil. Amin. Yang dibuat Tuhan kerjakannya dengan berhasil. Kejadian 39 ayat 2b. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dibuat Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang Tuhan kerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Amin. Kejadian 39 ayat 23b. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Nah, adik-adik, dari kisah Yusuf kita belajar mengampuni dan mengasihi saudara kita yuk. Yuk kita berbagi sesuatu kepada saudara kita, mau berbagi makanan, kue, dan lain-lain. Jangan lupa kirim foto dan videonya ke grup kelompok masing-masing ya. Kakak tunggu. Selamat ulang tahun buat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Joy Kids. Yes, yes.